Saya lebih menjelaskan bagaimana arahan, bagaimana guideline, apa itu, aturan main yang diberikan oleh Islam dalam pendekatan fikih ketika seseorang itu sedang sakit, pilihannya apa? Kalau dia ingin berobat, dia ingin mencari kesehatan, caranya seperti apa? Nah, di antara cara orang mencari kesembuhan, mencari sebab kesembuhan atau berobat, itu ada cara-cara yang dibenarkan oleh agama dan ada cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, cara di dalam Islam itu ada dua mekanisme atau dua cara, dua pintu seseorang dalam mencari pengobatan atau dalam berobat. Yang pertama adalah cara mencari kesehatan atau pengobatan yang basisnya adalah wahyu. Kemudian yang kedua, pengobatan atau sebab kesembuhan yang basisnya adalah akal empirik, uji coba. Maka dua pintu inilah yang kemudian kita gunakan ketika seseorang menghadapi masalah dalam kesehatan, maka pastikan caranya itu apakah dia melalui jalur wahyu ataukah kemudian melalui jalur akal yang berdasarkan uji coba yang realistis diterima oleh akal. Gunakan kedua-duanya. Tapi kalau ada orang menawarkan cara untuk mendapatkan kesembuhan tetapi tidak memiliki basis ini, maka perlu dipertimbangkan, perlu diuji, perlu dianalisa ulang. Jangan-jangan ini termasuk cara yang diharamkan. Yang pertama tadi adalah pengobatan yang basisnya adalah wahyu. Ini dasarnya wahyu apa? Wahyu itu adalah apakah itu berasal dari Al-Quran ataukah berasal dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan salah satu contoh ya. Kalau sakit itu biasanya dari contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengobatannya adalah berdoa. Doa itu adalah salah satu cara sebab seseorang mendapatkan kesembuhan. Tapi basisnya adalah wahyu. Atas dasar apa? Fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit maka dia Allah yang menyembuhkan. Maka kalau saya pengen sembuh, saya minta ke Allah. Caranya bagaimana? Doa. Apa hubungan antara doa dengan kesembuhan? Kalau kita teliti secara akal empirik, seakan-akan kan nggak ada hubungannya. Cara yang kedua, pengobatan yang berdasarkan pada akal. Dia basisnya bukan wahyu, nggak ada ayat atau hadis. Misalnya sakit perut, maka obatilah dengan apa misalnya? Dengan obat tertentu kan nggak ada itu ayat atau hadisnya. Tetapi secara medis, obat ini mengandung kandungan A, B, C, D dan seterusnya yang dapat meredam asam lambung misalnya. Nah, itu cara yang kedua. Maka pilihannya gini, kalau nggak ada basis wahyunya, kalau nggak ada informasi hadis nabinya, maka cari metode yang dikenal di masyarakat. Nah, ini dalam hal semacam ini Islam terbuka. Terbuka. Pokoknya dengan cara apapun boleh selama tidak terlarang. Jadi terus berkembang. Dan ini pula yang perlu para ulama, misalnya saya ikut kuliahnya Profesor Hadis Hatim Auni dalam menjelaskan bagaimana kita memahami hadis-hadis Nabi yang itu menyebutkan pengobatan tapi dia itu ada basis empirisnya. Contohnya apa? Bekam. Ini menyebutkan tentang al-habbatus sauda ya. Al-habbatus sauda dawa likulli da' atau kama qala Rasulullah SAW. Dawa min kulli da' atau kama qala Rasulullah SAW. Bahwa habbatus sauda itu obat segala macam penyakit. Ini yang menjelaskan, ini seorang profesor hadis, Pak. Namanya
Profesor Syarif Hatim Auni. Beliau mengatakan bahwa kata kul, semua jenis atau obat untuk semua penyakit, kata semua dipahami ini bukan maknanya semua penyakit solusinya habatus sauda. Nah ini kadang-kadang karena kita semangat dalam beragama, dalam semua hadis kita gali, akhirnya ketika mendapati hadis ini dibaca secara apa? Secara zahir teksnya, Pak. Padahal maksud hadis Nabi ini bukan semua, ya kurang lebih untuk banyak penyakit lah gitu. Obat untuk banyak penyakit, tapi bukan semua penyakit. Buktinya apa? Banyak hadis Nabi yang kemudian ketika ada penyakit Nabi nggak pakai habatus sauda, tapi pakai yang lain. Kan kalau pakai habatus sauda, kalau semua penyakit berarti pakai itu kan seharusnya. Tapi ternyata tidak. Habatus sauda kemudian diteliti, ternyata dia mengandung zat A, B, C, D dan seterusnya. Dia itu efektif untuk pengobatan jenis penyakit A, B, C, D dan seterusnya. Jadi kemudian kalau ada penyakit yang lain, dia solusinya bukan, dia nggak ada korelasi karena kandungan habatus sauda A, B, C, D dan seterusnya. Ini penyakit ini nggak cocok kalau kemudian obatnya habatus sauda. Nah, dalam hal yang semacam ini seringkali siapa yang dirujuk? Nah, ini pertanyaannya. Dalam hal yang sifatnya empirik semacam ini siapa rekomendasinya? Rekomendasinya adalah ahli, bukan sembarang orang. Kalau bicara tentang kesehatan, maka harus ahli kesehatan. Kalau tentang teknologi kesehatan, maka harus ahli teknologi kesehatan. Kalau orang nggak mengerti sama sekali, ya cuman ngarang-ngarang nerka-nerka saja, nah itu nggak boleh, ini kebodohan. Makanya begitu, Islam itu menjadikan orang cerdas. Jadi, mungkin ini jamaah sekalian sebagai apa yang dapat saya sampaikan, kaidah-kaidah kita sebagai seorang muslim dalam berobat, dalam mencari kesehatan, mencari pengobatan. Pertama adalah basisnya wahyu, kalau ada kita gunakan, kita pakai, dan kita juga menggunakan basisnya adalah ilmiah. Maka seorang muslim itu menjadi seorang yang cerdas. Karena basis inilah muncul ilmuwan-ilmuwan besar. Ada Ibnu Sina di antaranya. Tapi kita juga tidak berhenti pada pengobatan Ibnu Sina. Penemuan-penemuan barat tentang metode pengobatan yang itu bisa diterima secara ilmiah, itu kita ambil, kita gunakan, dan itu boleh hukumnya. Setiap konsumen itu, pribadi itu punya hak untuk mengetahui bahwa apa yang dikonsumsi itu halal. Tapi seandainya dokter itu merekomendasikan obat, kita nggak tahu nih kandungannya apa dan seterusnya. Hukum asalnya adalah mubah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah. Kalau kemudian toh seandainya satu obat tertentu itu adanya ya satu-satunya itu obat yang bisa segera didapatkan dan itu mengandung dari bahan bakunya ada sesuatu yang haram, tapi dalam kondisi yang sangat mendesak harus segera, maka itu diperbolehkan karena termasuk rukhsah, termasuk keringanan yang diberikan oleh agama. Tetapi bukan kemudian kebiasaan, maksudnya sudah tahu sebenarnya yang halal ada, tapi saya pilih yang ini aja gitu. Menyederhanakan masalah itu yang nggak diperbolehkan.